Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak jamaah sholat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini akan kami ketengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Muslim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim anna ahaduhum idza tawaddoa fa ahsanal wudu tsumma atal masjid la yuridu illa shalah lam yahtu khatwatan illa rafa'alahu biha darajatan. Hadis ini panjang dan ini kami ambil di tengah-tengah yang artinya jika seseorang yang datang ke masjid yang sebelumnya diawali dengan wudhu sekaligus menyempurnakan, yang tujuan ke masjid adalah untuk sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib ataupun sholat yang lainnya, maka yang bersangkutan itu yang pertama diampuni dosa dan khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keutamaan masjid yang memberikan makna yang luar biasa khususnya bagi jamaahnya yang memanfaatkan ke masjid. Jadi datang ke masjid, wudu terus sholat. Aktivitas yang lainnya walaupun tidak sholat, mungkin ngaji, mungkin berdiam diri, mungkin bersihkan sampah, sawang yang ada di dalam masjid sebelum yang bersangkutan itu batal wudhunya ataupun yang bersangkutan itu tidak keluar dari masjid, maka yang bersangkutan diampuni dosa dan khilafnya sekaligus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan betul masjid ini sebagai tempat peningkatan derajat kita, sekaligus sebagai tempat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah hajat kita semuanya. Selanjutnya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam sholat, kita berzikir setelah sholat, kemudian kita berzikir baik secara jahar, secara sendiri ataupun secara bersama-sama. Ini diperintahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Ketika sudah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir banyak, ada yang secara sendiri, secara berjamaah, secara sir ataupun secara tidak disuarakan di dalam hatinya ataupun disuarakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyukai kepada ketika kita berdoa baik secara pribadi apalagi secara berjamaah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin adik-adik, anak-anak yang belum tahu dasarnya, belum tahu landasannya, mari ketika ke masjid, ketika sholat selesai, jangan langsung pulang. Berzikirlah, berzikir banyak caranya, ada yang maksurah, ada yang biasa kita bacakan di sini, dan ini sebuah strategi ulama supaya kita itu dapat tadi terampuni dosa dan khilafnya, diangkat derajatnya dan dimudahkannya itu tidak langsung setelah sholat kemudian meninggalkannya. Jadi tempat untuk bersujud itu merupakan suatu tempat yang luar biasa dan punya makna dalam kehidupan kita. Apalagi juga ditekankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika kita berzikir, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi fokus, damai, sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan kita, langkah-langkah kita, mungkin untuk mendidik anak, mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, dan lain sebagainya. Dengan senantiasa, dengan kondisi yang tenang, yang damai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah